بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sababu ta'lifil kitab, sebab penulisan kitab ini. Sini beliau hendak menerangkan apa yang mendorong beliau untuk menulis kitab yang beliau beri judul Sifatus Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau rahimahullah, walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadzal mawdu', tatkala aku tidak menemukan ada sebuah kitab yang jami', kitab yang mengumpulkan seluruh permasalahan-permasalahan fi hadzal mawdu' dalam pembahasan ini, faqad ra'aitu min al-wajib 'alayya an ad'a li ikhwanil muslimin, maka aku memandang merupakan hal yang wajib bagiku untuk meletakkan sesuatu untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, mimman hammuhum al-iqtida'u fi ibadatihim bihadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kaum muslimin yang mereka sangat memperhatikan urusan al-iqtida', mengikuti bimbingan dalam tata cara ibadah mereka dengan petunjuk Nabi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, merupakan hal yang wajib bagiku untuk meletakkan bagi saudara-saudara kaum muslimin kitaban, sebuah kitab mustawiban ma amkanah, yang mencakup ya hal-hal yang memungkinkan untuk dicakup, dimasukkan dalam pembahasan li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim, mencakup seluruh apa saja yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dari takbiratul ihram hingga mengucapkan salam, bihaitsu yusahhilu ala man waqafa alaihi minal muhibbina lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqan, di mana ini akan memudahkan bagi orang yang ingin mengetahui, yaitu dari mereka yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang jujur. Seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kejujuran, dia pasti akan mengikuti bimbingannya, mengikuti tuntunannya, tata cara ibadahnya. Ini apabila seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang memudahkan
bagi seorang untuk mengetahui al-qiyama bitahqiqi amrihi, dalam hal menegakkan untuk mewujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim, dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini bentuk perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum muslimin ketika mereka mengerjakan salat, maka mereka salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Walihada fa inni syammartu an sa'idil jadd atau an sa'idil jiddi, maka oleh karena itu aku menyingsingkan lengan kesungguhan. Wa tatabba'tu al-ahadits al-muta'alliqata bima ilaihi qasadtu min mukhtalafi kutubil hadits, dan aku melakukan penelitian dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuanku dari berbagai referensi-referensi kitab-kitab hadis. Fakana min dzalika hadzal kitab alladhi baina yadayka, maka hasilnya adalah kitab yang ada di hadapanmu sekarang ini. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dengan kesungguhan beliau membuka berbagai macam referensi kitab. Kita tinggal menerima hasilnya. Kita tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Karena ini sebuah pembahasan yang beliau benar-benar fokus untuk menerangkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ishtarattu ala nafsi alla urida fihi min al-ahadits an-nabawiyyah illa ma thabata sanaduhu. Aku telah mensyaratkan pada diriku bahwa aku tidak akan menyebutkan dari hadis-hadis Nabi kecuali yang sahih sanadnya. Ini persyaratan beliau. Hasba ma taqtadhihi qawaidul hadits syarif wa usuluh, sesuai apa yang telah ditunjukkan dalam kaidah-kaidah hadis. Demikian pula dalam prinsip-prinsip ilmu usulul hadis, mustalahul hadis. Wa darabtu safahan an kulli ma tafarrada bihi majhul atau dhaif, dan aku meninggalkan, ya, aku meninggalkan lembaran-lembaran yang di sana terdapat riwayat-riwayat yang bersendiri seorang perawi yang majhul, tidak dikenal, atau seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Ini beliau tidak akan menyebutkannya. Jadi beliau hanya mengkhususkan untuk menyebutkan hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, apakah dia sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi atau hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Beliau tidak akan berhujjah dengan hadis yang dhaif, yang diriwayatkan dari seorang perawi yang dhaif, yang lemah, atau majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Karena termasuk di antara syarat hadis untuk dikatakan sebagai hadis yang sahih, maka perawinya harus orang-orang yang benar-benar diketahui ketiqahannya, atau adanya jalur-jalur yang bisa saling menguatkan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Sawa'un kana fil hayati awil adhkari awil fadaili wa ghairiha, baik yang berkaitan dengan al-hayat, tata cara pelaksanaan ibadah, bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara mengangkat tangan, apa yang dilakukan ketika dari i'tidal menuju sujud dan seterusnya. Demikian pula yang berkaitan dengan zikir-zikir atau keutamaan-keutamaan tertentu dan yang lainnya. Li'annani a'taqidu anna fima thabata min al-hadithi ghunyatun 'anil dha'if minhu,
Karena aku meyakini bahwa apa yang sahih dari hadis itu sudah mencukupi. Apa yang sahih dari hadis itu sudah mencukupi. Nah, di sini beliau terangkan bahwa yang dimaksud apa yang sahih yaitu mencakup sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Apa yang sahih dari sebuah hadis itu sudah cukup mencukupi dari hadis-hadis yang dhaif, sehingga kita tidak perlu berhujjah dengan hadis yang dhaif. Li'annahu la yufidu bila khilafin illa dhanna, sebab hadis yang dhaif tidak memberi faedah kecuali persangkaan semata, dugaan semata. Ada kemungkinan Nabi SAW tidak mengatakannya. Beda kalau hadis itu sahih, dipastikan Rasulullah SAW mengucapkannya. Wadh-dhannul marjuhu wa huwa kama qala ta'ala, sedangkan persangkaan yang lemah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya persangkaan itu tidak memberi manfaat sedikit pun dari sebuah kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, jauhilah prasangka itu, sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga beliau menjauhkan diri untuk berhujjah dengan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, meskipun dalam hal menjelaskan keutamaan sebuah amalan. Falam yata'abbadna Allah Ta'ala bil amal bih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita beribadah dengan mengamalkan hadis yang dhaif. Bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu faqala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Dalam sabda beliau mengatakan, ittaqul haditha anni illa ma alimtum, jauhilah hadis dariku kecuali yang betul-betul kalian ketahui, kalian yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengucapkannya. Di catatan kaki di footnote kitab ini beliau menerangkan bahwa pada awalnya beliau mensahihkan hadis ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Nabi Syaibah dan seterusnya. Beliau mengatakan hadis ini sahih, ittaqul haditha anni illa ma alimtum, hendaknya kalian menjauhi untuk meriwayatkan hadis dariku kecuali yang benar-benar kalian yakini, yang kalian ketahui. Namun kemudian kata beliau, nampak bagiku setelahnya bahwa hadis ini dhaif. Maka di sini beliau meralat dan kemudian menghukumi bahwa yang sahih hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, riwayat dengan lafaz ini. Namun yang semakna dengannya banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti sabda Rasulullah, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain, barang siapa yang memberitakan dariku sebuah hadis yang dia memandang itu dusta, maka dia salah satu di antara orang-orang yang berdusta. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, iyyakum wa kathratal hadits anni, man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan aw sidqan, faman qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jauhilah dari banyak memberitakan hadis dariku, barang siapa yang berkata atas namaku, maka jangan sekali-kali dia mengucapkan kecuali kebenaran atau kejujuran. Barang siapa yang menisbatkan kepadaku sesuatu yang aku tidak mengatakannya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Imam Ahmad. Maka hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengharuskan kita untuk berhati-hati, tidak sekedar mendapatkan sebuah ucapan, sebuah kalimat dan disebutkan itu sabda Rasulullah, lalu kemudian kita meriwayatkannya dalam keadaan kita tidak mengetahui
apakah hadis tersebut dhaif, apakah hadis itu sahih, lalu kemudian kita meriwayatkannya dan menyebarkannya. Fa idza naha an riwayatul dhaif fa bil ahra ay yanha 'anil 'amal bihi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin dari meriwayatkan hadis yang dhaif, yang lemah, maka lebih pantas lagi Rasulullah melarang mengamalkan sebuah hadis yang dhaif, sehingga kita merasa cukup dengan yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.